1. Ir Soekarno. Siapa lagi yang tidak kenal dengan Ir Soekarno? Ir Soekarno atau Bung Karno adalah salah satu presiden pertama kali di Indonesia dan merupakan tokoh nomor 1 di Indonesia. Ir Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Beliau aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung pada tahun 1927. Bersama kawan-kawan, Ir Soekarno mendirikan PNI. Kemudian pada masa zaman Jepang, Ir Soekarno pernah menjadi ketua organisasi putra Choesang-in PPKI dan menjadi anggota BPUPKI. Setelah tiba di tanah air dari perjalanannya ke Saigon, Ir Soekarno memberikan pidato singkat yang berisi bahwa Indonesia sudah merdeka sebelum jagung berbunga. Hal ini semakin membakar semangat rakyat Indonesia. Bersama DRS Mohatta, Ir Soekarno menjadi tokoh sentral yang didesak para pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang akhirnya DRS Mohatta dan Ir Soekarno diasingkan ke Rengas Dengklok. Soekarno dan DRS Mohatta diberi kepercayaan untuk menandatangani teks proklamasi tersebut. 2. DRS Mohatta. Tokoh lainnya yang sangat penting dalam berbagai peristiwa sekitar proklamasi adalah DRS Mohatta. DRS Mohatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, beliau sudah aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia menjadi salah satu pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda. Setelah kembali ke tanah air, beliau aktif di PNI bersama Bung Karno. Pada pemerintahan masa Jepang, DRS Mohatta menjadi salah satu pemimpin organisasi putra, menjadi anggota BPUPKI dan wakil ketua PPKI. Bersama Ir Soekarno, ia menghadapi terorisme di Saigon. Setelah kembali, DRS Mohatta menjadi salah satu tokoh sentral yang didesak para pemuda agar bersama Soekarno dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Mohatta secara langsung ikut adil dalam perumusan teks proklamasi. Beliau juga ikut dalam menandatangani teks proklamasi. Pada detik-detik proklamasi, DRS Mohatta menjadi tokoh nomor 2 dan mendampingi Ir Soekarno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, beliau dikenal sebagai pahlawan proklamator. Mohatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. 1. Ahmad Soebardjo. Saya menjamin bahwa tanggal 17 Agustus 1945 akan terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jika saudara-saudara ragu, nyawa saya yang jadi taruhannya. Ucapan itu bukan main-main lagi bagi Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan tutup usia pada bulan Desember 1978. Pada masa pergerakan nasional, Ahmad Soebardjo aktif di PI dan PNI dan juga sebagai salah satu anggota BPUPKI dan PPKI. Tokoh Ahmad Soebardjo bisa dikatakan tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok, sebab dengan jaminan nyawa Ahmad Soebardjo akhirnya Ir Soekarno, Mohatta, dan rombongan bisa kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, di Rumah Maida dilaksanakan perumusan teks proklamasi. Ahmad Soebardjo secara langsung berperan aktif dan memberikan andil dalam perumusan teks proklamasi.
Kedua, Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni Kartodiwiryo merupakan seorang pemuda gagah berani yang juga sebagai pemimpin gerakan pemuda di masa proklamasi. Ia lahir di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916 dan meninggal pada tanggal 4 Mei 1971. Sukarni merupakan pelopor penculikan dari Ir Soekarno dan Muhatta ke Rengas Dengklok. Ia juga tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Ir Soekarno dan Muhatta. Ia juga memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebarluasan teks proklamasi dan berita tentang proklamasi. 3. Sayuti Melik. Sayuti Melik lahir pada tanggal 25 November 1908 di Yogyakarta. Nama Sayuti Melik semakin terkenal pada sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia menyaksikan penyusunan teks proklamasi yang diadakan di ruang makan Rumah Maida. Ia juga dipercaya untuk mengetik teks proklamasi yang dituliskan oleh Ir Soekarno. 4. Burhanuddin Muhammadiyah. Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Dia lahir di Kota Praja pada tanggal 7 April 1917. Ia berbakat pada bidang jurnalistik. Pada tahun 1942 sampai 1945, ia bekerja sebagai wartawan pada harian Asian Raya. Pada sekitar peristiwa proklamasi, BM Dia sudah menjadi wartawan yang terkenal. Ia menyaksikan perumusan teks proklamasi. Ia juga berperan dalam penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. 5. Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat adalah salah satu tokoh komandan peta pada saat pelaksanaan proklamasi. Ia adalah tokoh yang sangat sibuk. Ia harus menjemput tokoh-tokoh penting untuk hadir di Pegangsaan Timur nomor 56. Kemudian pada pelaksanaan proklamasi, ia dibantu dengan Suhud mengibarkan bendera Sang Merah Putih, dan yang membantu membawakan bendera merah putih adalah SK Trimurti. 6. Suhud. Suhud adalah seorang pemuda yang ditugaskan untuk mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Pada masa proklamasi, tepatnya pada 17 Agustus 1945, Suhud bersama Latif Diningrat adalah pengibar bendera Sang Merah Putih. 7. Suwiryo. Suwiryo adalah wali kota Jakarta Raya waktu itu. Dia secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan. Dia sangat sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan pada proklamasi, seperti pengadaan mikrofon dan pengeras suara. 8. Muwardi. Muwardi bertugas dalam bidang pengaman jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia menugaskan kepada para barisan pelopor dan peta untuk menjaga kediaman Bung Karno. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan, beliau juga menugaskan para barisan pelopor dan peta untuk menjaga kediaman Bung Karno dan Muhatta. 9. Sultan Syahir. Sultan Syahir lahir di Padang Panjang tanggal 5 Maret 1909. Ia aktif dalam mengikuti organisasi. Ia juga mendirikan Jong Indonesia. Pada masa akhir pendudukan Jepang dan menjelang proklamasi, beliau termasuk pemuda yang aktif dalam ikut serta mendesak Bung Karno dan Muhatta untuk segera memerdekakan Indonesia. Karena setelah mendengar radio bahwa Jepang telah menyerah. Setelah merdeka, Sultan Syahir diangkat sebagai Perdana Menteri Indonesia. 10. Frans Sumarto Mendur. Frans Sumarto Mendur adalah seorang wartawan yang ikut membantu dalam proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia mengabdikan beberapa
Peristiwa penting yang terjadi di sekitar proklamasi. 11. Syahruddin. Syahruddin adalah seorang wartawan Domai. Ia dengan berani memasuki halaman gedung siaran RRI. Oleh karena gedung siaran dijaga Jepang, dengan terpaksa Syahruddin melalui belakang dengan memanjat tembok gedung siaran. Naskah proklamasi bisa diserahkan kepada kepala bagian siaran. 12. Wus dan Yusuf Ronodipuro. Wus dan Yusuf Ronodipuro adalah tokoh yang sangat penting dalam penyebarluasan berita proklamasi. Tokoh kedua ini merupakan penyiar-penyiar yang sangat berani dan jarang mendapat ancaman dari pihak kompeten. 13. Labertus Nicodemus Palar. Labertus Nicodemus Palar atau biasa dikenal dengan LN Palar adalah seorang diplomat ulung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya melalui diplomasi. Ia lahir di Tomohon, Sulawesi Utara pada tanggal 5 Juni 1900. Pada tahun 1947, Palar diminta oleh Presiden Soekarno menjadi juru bicara RI di PBB. Kemudian pada akhir tahun 1947, dibantu dengan Sudarpo, Soejatmoko, dan Sumitro, Palar membuka kantor perwakilan RI di New York. Pada tahun 1950, setelah Indonesia mendapat kedaulatan penuh dan menjadi anggota PBB ke-60, Palar resmi menjadi perwakilan RI dengan status keanggotaan penuh. 14. Sumitro Jojo Hadikusumo. Ia lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 29 Mei 1917. Ia bersama Lambertus Nicodemus Palar memperjuangkan RI melalui diplomasi.